Puasa ya hari Senin? Puasa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, sekali lagi yang kompak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binistain wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amdil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kami dari Polsek Pleret, Polsek Darandan, Pak Kapolsek dengan saya Kanit Bimas bisa bersilaturahmi dengan adik-adik, siswa baru dan kakak-kakak. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang saya hormati kepala sekolah beserta staf dan guru SMAN 1 Darandan, Pak Kapolsek, orang tua siswi baru SMA 1 Negeri Darandan. Baik adik-adik, pada kesempatan ini memang situasi lagi pandemik ya, pandemi corona, yang biasanya penerimaan siswa baru itu meriah, kumpul semuanya di sini, tradisi-tradisinya kita laksanakan. Untuk tahun ini ya wayahna atau memang ya begini karena pandemi, jadi sistem online mungkin nanti setelah ini mungkin juga disampaikan oleh panitia ke masing-masing siswa yang ada di rumah. Ini hanya perwakilan dari sekian siswa yang diterima. Pada kesempatan ini mungkin saya akan membukakan diri karena kalau tidak kenal tidak sayang katanya gitu. Kalau tadi Pak Kapolsek sudah memperkenalkan diri, ya mungkin sekarang saya nanti juga kan mungkin adik-adik ya kalau ketemu di jalan bisa tegur sapa. Biasanya kalau saya cepat pelupa gitu kan, kalau Pak, oh siapa ya, oh dulu saya yang waktu di SMA Pak, waktu matras atau waktu baru ingat, karena saya juga waktu di Polres itu di Saka Bayangkara, sering banyak siswa-siswa Saka Bayangkara kalau di jalan ketemu, kalau nggak nyebutkan Pak saya anak Saka angkatan sekian, baru saya ingat gitu kan, faktor U itu ya, faktor usia. Baik, kalau nama saya mungkin nama saya Abdul Razak Hamdani. Kalau saya lahir di Tangerang, sebagian besar di Jakarta, sebagian besar di Tangerang, karena ibu saya Tangerang, bapak saya Jakarta. Kalau pendidikan ya mungkin beda dengan adik-adik maupun kakak-kakak di senior sini. Mungkin kalau kakak-kakak adik-adik di sini mungkin bisa masuk TK, PAUD ya. Kalau dulu saya langsung ke SD, terus ya ke Sanawiyah, habis Sanawiyah terus ke Aliyah, ya habis ke Aliyah coba-coba masuk polisi, alhamdulillah keterima gitu kan. Jadi tidak sempat meneruskan sekolah ke jenjang tinggi, ya memang juga kalau meneruskan tidak bisa karena faktor biaya, faktor keluarga, tidak akan bisa melanjutkan ke tingkat kuliah. Tapi ya karena saya mencoba-coba, punya cita-cita, niat yang ikhlas, alhamdulillah saya 1 kali daftar ikut. Tapi karena ya makanya nanti adik-adik kalau sini punya cita-cita ya niat dulu, karena kalau udah apa yang perlu kita lakukan untuk mengejar cita-cita itulah yang harus kita kerjakan. Ya contoh kalau kita mau jadi polisi, apa yang harus dikerjakan, ya misalnya penjaga kesehatan dan segala macam. Itu pendidikan saya dari Aliyah langsung ke masuk polisi. Alhamdulillah 2 kali daftar sih saya dulu. Pertama dulu saya daftar waktu kelas 3 Aliyah, daftar ikut-ikutan daftar tamtama, keterima. Daftar tamtama saya kalau dulu ingat bulan Agustus itu saya harus ke Watu Kosek ikut pantohir. Tapi di sisi lain saya bulan Agustus ada ujian di Aliyah, saya pilih bingung kan, sedangkan daftar ini orang tua nggak tahu ya. Orang tua waktu daftar nggak tahu, pas saya kata orang tua Pak ini, orang tua juga kaget. Ya udah karena udah sekolah aja dulu, katakan nanti kalau di situ masuk ikut pantohir ke Watu Kosek, berarti ijazahnya cuma ijazah
sanawiyah, enggak ijazah aliyah. Akhirnya saya mengundurkan diri bulan Agustus itu, saya ikut ujian aliyah, ujian lulus, nganggur berapa bulan ya, nganggur mungkin setengah tahun, karena saya berpengalaman dulu pernah ikut tamtama, tesnya tidak jauh beda, hanya bedanya waktu tamtama tidak ada akademis, waktu di Bintara ada akademis, ada PMP, mungkin ada adik belum tidak tahu ke PMP ya, PSBB, mungkin nggak tahu kan, kalau sekarang PKPN, dulu ada PMP, ada PSBB, bahasa Inggris belum ada bahasa Inggris, ada matematik juga dulu ada aljabar, ya, ada 3 tuh matematik, jadi sekarang tidak ada. Dulu saya hanya bedanya itu masuk tamtama dengan Bintara hanya ada tes pengetahuan umum. Tapi alhamdulillah karena berpengalaman dari yang saya sudah laksanakan, alhamdulillah pas waktu masuk Bintara lulus, ya. Kalau lihat dari segi ekonomi keluarga mungkin dia namanya di kampung sudah punya kambing 1 juga bagus, dia jangankan sawah, kambing pun tidak punya. Tapi kalau memang kita niat dari hati yang dalam, kita mau punya cita-cita, berdoa, yakin kepada Allah pasti kita tercapai. Nah, setelah saya lulus dari saya daftar di Jakarta, pendidikan di SPN Cisarua, Bandung. Waktu itu saya yang lulus 1.500, semuanya dikirim ke seluruh SPN se-Indonesia. Kebetulan saya dapat di Cisarua Bandung. Di benak saya, aduh dapat di Bogor. Yang saya tahu Cisarua itu hanya di Bogor. Ternyata saya dapat di Bandung, pendidikan 11 bulan, lulus ditempatkan di Purwakarta sampai sekarang alhamdulillah. Sampai punya istri punya 1, anak 3. Kenapa ketawa? Jangan dibalik ya. Nanti istri 3, anak 1 lagi ya. Berarti istri 1, anak 3. Yang 1 sudah kuliah, yang 1 baru naik kelas 3 sanawiyah, yang 1 baru naik kelas 6. Itu mungkin pengalaman saya waktu sekolah, menjenjang sekolah. Kalau pengalaman saya di kepolisian, memang saya dulu pertama lulus langsung di Sabara, di Puskoda pernah lama di lalu lintas, terakhir di Bimas juga lama. Sekarang kebetulan saya juga jadi kanit Bimas di Polsek Darandan. Dulu saya Bintara, kemarin ikut PAG, kalau di kepolisian itu kan pendidikan alih golongan dari Bintara ke Perwira. Alhamdulillah saya ikut sekali, itu pun ikut PAG hanya diajak sama teman, ayo cepet ikut, nggak mau, sebab kalau mau ikut Perwira dari dulu gitu kan, karena saya nggak mau, kata teman ayo ikut aja, coba-coba. Pas coba, tapi coba juga kita dengan niat kan, niat. Alhamdulillah lulus gitu kan, daftar sekali ikut Perwira, alhamdulillah lulus sampai sekarang. Ya, yang saya rasakan itu karena ya kita pertama niat dan berdoa. Baik adik, pada kesempatan ini dinas terakhir saya di sini di Polsek Darandan sebagai Kanit Binmas, ya. Kalau di kepolisian itu ada lalu lintas, ada serse, ada intel, ada bakser, ada narkoba, ada tipis, segala macam ada fungsi. Jadi di Ludes itu banyak ya. Salah satunya saya ini tugas di Polsek di Binmas. Ya, tugas saya di Binmas memberikan pembimbingan dan penjelasan kepada masyarakat, baik ke masyarakat terorganisir maupun terorganisir seperti siswa-siswi, terus pelajar dan segala macam. Tugas saya memberikan penyuluhan khususnya tentang Kamtibmas. Nah, pada kesempatan ini kebetulan kami dari Polsek diminta oleh SMA ini untuk memberikan istilahnya gambar materi tentang tata tertib berlalu lintas kepada siswa-siswi baru yang untuk kakak-kakak juga nggak jadi masalah. Mungkin kenapa adik-adik ini di awal tuh dikasih tahu tentang tata tertib berlalu lintas. Kan ada istilah dalam lalu lintas itu, pelanggaran itu awal dari kecelakaan. Ya, makanya kalau memangnya nanti masyarakat di jalan tidak tertib lalu lintas, yaitu awal dari kecelakaan. Ya. Kalau udah celaka ada pasti ada kalau nggak luka parah, luka ringan, kalau nggak luka ringan, luka parah pasti meninggal. Ya. Kenapa adik-adik mungkin sekarang di sekolah ini dikasih tahu tentang tertib lalu lintas? Karena adik-adik adalah generasi muda yang dianggap generasi muda atau generasi yang akan mengisi di masa yang akan datang, ya. Kalau memang dari sekarang yakin adik-adik semua punya cita-cita, ada yang jadi polisi, dokter, guru dan segala macam.
Nah, tapi kalau memang kita akibat kelalaian berlalu lintas, kecelakaan dan mengakibatkan katakanlah cacat aja, gitu kan? Pasti kita kalau mau daftar kemana-mana tidak diterima, kan? Polisi tidak, mungkin yang lain-lain tidak, karena kita cacat ya. Nah, apalagi kalau meninggal. Makanya di sini adik-adik sangat penting dan perlu tentang tata tertib berlalu lintas. Karena kalau di Polres itu ada di Kiasa ya, ada istilah polisi sahabat anak. Dari mulai TK, PAUD sudah diajarkan tentang lalu lintas, terutama tentang tata tertib berlalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Kenapa? Dari kecil sudah ditanamkan tentang tertib berlalu lintas. Karena suatu saat mereka-mereka ini pasti akan dewasa, akan menggunakan kendaraan sepeda motor. Ya. Dan nanti bagaimana kita secara menggunakan sepeda motor, yakin adik-adik ini yang siswa-siswa baru ini yakin sudah bisa naik motor semua belum? Siapa yang belum bisa naik motor? Ada yang belum bisa naik motor? Benar? 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 Belum bisa? Ini udah bisa semua? Karena ada sebagian orang tua emang kalau anaknya bisa naik motor masih SD kelas 4, SD kelas 3 atau kelas 6 pasti bangga kan. Oh, anak saya sudah bisa naik motor, langsung diberikan motor kan. Tapi pada intinya secara tidak langsung kita itu ya mencelakakan, karena anak-anak yang di bawah umur sesuai dengan undang-undang 17 tahun baru boleh membuat SIM. Kalau di bawah 17 tahun tidak menggunakan SIM. Kenapa? Ya karena kalau menurut psikologi mungkin yang membuat aturan itu karena anak-anak yang di bawah 17 tahun emosinya masih tinggi ya, belum bisa mengendalikan diri. Makanya buat SIM itu usianya maksimal 17 tahun. Kalau sudah 17 tahun boleh membuat SIM, berarti boleh menggunakan sepeda. Berarti kalau di bawah 17 tahun tidak bisa membuat SIM, tidak boleh membuat SIM, berarti tidak boleh menggunakan sepeda motor. Itu Undang-Undang Lalu Lintas ya nomor 22 tahun 2009. Diatur nanti tentang pasal, katakanlah pasal 281 ya, tentang SIM, pasal 291 tentang helm. Di situ semua ada dendanya. Nah, kenapa di sini disebutkan tata tertib lalu lintas? Ya, atau sopan santun berlalu lintas. Ya, kenapa? Ya karena sopan santun berlalu lintas, berarti maksudnya kalau kita sopan itu ya di jalan itu, kalau apa yang tahu artinya sopan, apa sopan? Atau tata tertib sopan ya. Ya minimal kalau tata tertib gitu kita berjalan atau menjalankan sesuatu sesuai dengan aturannya ya. Lalu lintas, apa itu lalu lintas? Ya lalu lintas itu maksudnya benda yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, itu namanya lalu lintas. Bukan motor aja, bukan mobil aja, kita pun manusia berjalan dari suatu tempat ke tempat lain itu namanya lalu lintas. Apal nggak? Kalau dulu banyak sapi yang malam-malam pakai klotok ya, tidak ada lampunya, paling lampunya digantung, yang bawa bambu. Mungkin ada yang belum mengalami, belum melihat ya, ngetuk tak suara yang kalungnya itu, ya itu juga sama lalu lintas ya. Beca lalu lintas, sepeda semuanya itu. Pokoknya lalu lintas itu suatu benda yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain itu namanya lalu lintas. Walaupun kita penyeberang jalan ya kita tetap harus taat dengan aturan lalu lintas. Contoh, adik-adik kalau menyeberang di jalan di kota, di depan sekolah aja kan disiapkan zebra cross ya. Nah, pasti adik-adik nyebrangnya harus di depan di sepeda cross. Tapi kalau nanti ada nyebrang di lain tempat, di mana saja, kalau kecelakaan itu jadi bahan pertimbangan kan. Kenapa sudah disiapkan zebra cross tapi tidak nyebrang di zebra cross ya. Tapi, nah kalau ada zebra cross itu berarti suatu kondisi pasti kendaraan itu akan hati-hati. Karena setiap ada zebra cross di 100 meter atau lebih pasti ada tanda namanya rambu-rambu lalu lintas yang gambar orang lagi nyebrang. Pasti kendaraan yang bermotor atau mobil yang dia sudah tahu tata cara tertib berlalu lintas, pasti ya, dia akan mengurangi kecepatan ya. Bukan ada lampu merah, misal merah, biasanya lampu apa dulu? Merah ya, kuning, hijau ya. Pertama lampu nih, sebelumnya merah apa dulu? Kuning dulu kan ya, pernah hijau. Nah, jalan kuning, hati merah. Ini mau udah hijau ke kuning langsung tancap gas kan? Nah itu salah. Karena
hijau itu kan berarti udah aman, kuning itu bahkan mau ke merah hati-hati. Nah ini lihatlah dari kira-kira misalnya 500 meter, lihat lampu kuning di perapatan jalan, ya bukannya mengurangi kecepatan tapi menambah kecepatan. Tahu-tahu pas lewat perapatan jalan, lampu di sana sudah hijau, di sini merah, terjadi kecelakaan. Nah, itu salah satunya tata tertib berlalu lintas. Berarti kalau kita itu ada lampu merah, ya itu bukan hanya semacam hiasan. Oh iya kalau merah berhenti, oh iya kalau kuning hati-hati, oh kalau biru baru jalan. Ya. Dan jangan lupa kalau kita pun misalnya untuk berhenti berlalu lintas, kalau di jalan ada lampu merah, adik-adik suka lihat gak zebra cross? Ya, zebra cross ini di tiap itu ada. Kenapa pakai zebra cross? Nah, kan berarti itu batas kendaraan kita berhenti. Tapi kadang-kadang di kita beda, udah dikasih zebra cross, berhenti di sini, nanti datang dari belakang, nyalip lagi ke depannya. Ada yang nyalip lagi ke depannya. Berarti dia tidak tertib berlalu lintas. Nah, apa tadi saya bilang kalau kita melanggar lalu lintas, awal dari kecelakaan ya. Jadi tolong, ini kepada adik-adik khususnya yang baru-baru ini, yakin rumahnya jauh-jauh dan yakin saya nanti ke SMA pakai motor. Dari sekian ini, yakin. Atas 1-2 orang yang kan pasti rumahnya jauh nih kan, pasti nggak ada angkot, pasti yakin pakai sepeda motor. Semua ada kakak-kakak yang ada yang pakai sepeda motor kan? Ada yang belum punya SIM? Ada. Udah pakai sepeda motor? Udah kan ya. Kenapa? Tapi tetap dalam artian saya di sini bukan membolehkan, dalam artian kalau memangnya adik-adik menggunakan kendaraan sepeda motor, tolong safety-nya diperhatikan, terutama apa? Helm kan, spion, knalpot, rem kan, tetap harus kita gunakan. Kadang-kadang, maaf, kadang-kadang ibu-ibu jadi korban. Karena ibu-ibu mah biasanya karena sena ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, ibu-ibu ini jadi korban, biasanya ibu-ibu banyak. Wah, namun ayah, wah ibu-ibu kan pasti dong, harus sena ke kanan, belok ke kiri. Padahal bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak juga ada. Kadang-kadang saya juga pernah, karena kita lupa ya. Karena manusia itu sifatnya pelupa. Manusia itu bisa pelupa. Jadi wajar lah. Emang kadang-kadang juga saya bingung. Ini mau belok ke kanan apa belok ke kiri? Alisannya ke kanan pas waktu belok ke kiri. Ya. Tapi itulah. Jadi, nah itulah gunanya lampu-lampu yang ada di motor. Semua kelengkapan yang ada di motor itu udah diuji coba. Rem, ya spion. Beli motor baru dari dealer, cuma sampai ke rumah, spionnya dibuka. Spakornya dibuka, knalpot diganti, minta ke orang tua, ya kalau nggak dikasih dibobok sendiri di bengkel, ya pengalaman, ya. Jadi gitu kan, jadi motor yang dari dealer beli itu udah sesuai perspeknya, ya helm apa, spionnya segitu, kadang udah di spion segini, ada spion yang kecil segede, gini disimpan di handap, apa tuh gas atau remnya, yo. Udah gini kan betul lah, mau masa kalau spion dihandap gas kita lihatnya gitu, nggak mungkin kan? Coba pernah lihat sekarang di perasi motor pasti ada yang spion di gasnya, stang gas ini gini kan, ini gini. Padahal kalau kita spion di sini, ini udah diatur lagi, kita nggak usah lihat gini kan, nggak usah gitu, udah kelihatan motor di belakang kita. Ya. Jadi kalau kita pakai spion, kalau kita mau belok ke kiri ke kanan kita nggak usah gini, kan? Pada motor enggak, ya. Mending masih belok masih lihat ke belakang, makan. Kadang-kadang belok tanpa lihat ke belakang, tanpa lihat spion, belok aja kan, udah nggak pakai sen. Ada motor di belakang kenceng yang jadi kecelakaan kan. Kadang, ya itulah. Jadi makanya tolong para adik-adik sini ya, nanti dalam berkendaraan, kalau memang ada di berkendaraan yakin adik-adik sudah mengetahui kan, harus pakai helm, ya. Pakai spion, terus apa tuh knalpot yang standar kan, jangan dicopot, jangan diganti kan. Memang kita enak pakai motor, tapi setelah kita lewat pasti orang itu nyumpahnya nggak ada yang positif, tinggal aja diharap cakaannya. Kalau kita pakai knalpot bising itu yang kita lewati, orang yang mendengarnya itu doanya nggak ada yang doa yang baik, ya. Pasti doanya doa buruk semua, pasti itu kan, apalagi sambil digerung-gerung kan. Nah, makanya secara tidak sadar kita merasa harus menjaga diri, harus tahu tentang tata tertib berlalu lintas. Nah, itu tentang lalu lintas itu secara umumnya kan. Pada dalam hal-hal yang seperti
cara parkir di dalam undang-undang lalu lintas diatur, cara berbelok diatur, terus cara berhenti, semuanya diatur dalam undang-undang lalu lintasnya nomor 22 tahun 2009. Adik-adik tinggal sekarang pinter lah, adik-adik pinter, lihat aja di HP, sekarang HP-nya pasti Android semua, tidak ada HP jadul ya, pasti Android. Nah, di situ adik-adik tinggal lihat tentang, adalah dibuka di situ misalnya tentang tata tertib lalu lintas, di situ semua disebutkan. Siapa aja kendaraan yang harus kita dulukan, di mana aja kita harus parkir ya. Kita tidak boleh berhenti di tikungan, di jembatan, ya. Tuh. Terus kalau di keran air pemadam kebakaran, itu tidak boleh kita parkir di situ kan. Terus apa aja kendaraan yang kita dahulukan, seperti ambulan, kan. Terus pemadam kebakaran, konvoi kenegaraan atau pemerintah daerah kan, iring-iringan yang dikawal oleh polisi. Kadang-kadang sekarang beda. Ada suara sirine, nyantai, di tengah jalan. Padahal tak ambulan ngiung kan? Kenapa? Ya ke satu mungkin masyarakat kurang tahu tentang tata tertib lalu lintas, karena ambulan juga tidak diperhatikan, tidak dihiraukan. Ya mungkin dia kira angkot, karena angkot sekarang banyak yang pakai sirine kan, banyak yang pakai suara-suara sirine. Ya. Jadi itulah kalau kita bertertib lalu lintas, tolong, karena kita juga hidup di masyarakat atau hidup di jalan, dan jalan itu bukan milik kita, milik bersama, ya tolong tentang tata tertib lalu lintas. Kenapa kita di jalan tuh ada satu marka di tengah jalan yang putih kan ya? Nah, itu dalam undang-undang kalau di Indonesia kita harus di sebelah kiri, tapi kalau di luar negeri di sebelah kanan. Ya, kalau di Indonesia undang-undangnya kita wajib menggunakan kendaraan bermotor apabila itu harus ambil jalur kiri dari kita kan, dari pengendara, tidak boleh ambil kanan. Terus sudah dikasih rambu atau marka. Marka ini gunanya banyak. Kalau ada kan adik-adik pernah lihat nggak kalau di jalan ada marka yang putus, yang panjang tanpa putus kan? Terus ada nggak? Kalau memang itu panjang tanpa putus, berarti kita tidak boleh nyalip. Itu pada lihat di tikungan rata-rata markanya kan tidak terputus. Nah itu berarti kita tidak boleh nyalip. Terus kalau memang terputus-putus itu boleh nyalip kan. Ya. Tapi nanti kalau dalam kecelakaan, makanya adik-adik dilihat di situ kan polisi olah TKP. Ketika kejadian ini, misalnya adik ini waktu nyalip, tapi di situ garisnya dalam keadaan garis tidak terputus. Nah, satu kelemahan adik-adik. Dua, waktu nyalip kita lihat nggak posisi kita, posisi aman dan tidak. Lihat spion kan. Kita kalau mau nyalip kita jangan langsung nyalip, dan nyalip itu tidak boleh ke kiri, harus kanan. Jangan nanti kita nyalip ke kanan, ke kiri, bingung yang di belakang ini mau kemana motor kan. Nah, sebelum kita nyalip, biasanya kita kalau nyalip itu langsung ngasih sen. Ya, kalau kita mau nyalip atau mau belok kanan ke kiri, minimal 50 atau 100 meter sudah kasih lampu isyarat. Ya, misalnya adik-adik mau belok kanan, kita dari posisi kiri. Tapi kalau kita dari jauh kasih lampu sen ke kanan, pasti kendaraan yang di belakang ambil ke kiri. Nah, tapi kita jangan langsung mau belok kiri langsung nyalip ke kanan, mau belok kanan langsung nyalip ke kanan tanpa menggunakan lampu sen, tanpa menggunakan aba-aba, itu nggak, tanpa ngeliat spion, itu kan, itu salah. Nah, itu ada undang-undangnya kan. Menggunakan HP di dalam perjalanan sekarang banyak, sambil naik motor sambil SMS kan. Nah itu bahaya sekali, baik membahayakan orang lain dan diri sendiri ya. Jadi kalau kita membahas tentang tata tertib lalu lintas pasti banyak ya. Pada pokoknya di sini satu yang wajib, atau misal usia 17 tahun baru bisa membuat SIM. Nah berarti kalau menurut undang-undang usia di bawah 17 tahun itu tidak boleh menggunakan kendaraan sepeda motor menurut undang kan. Lalu di situ juga disebutkan wajib menggunakan helm ya, kendaraan yang standar. Terus kalau memang kita ada pemeriksaan kepolisian, apa yang harus kita tujukan? Pasti surat-surat, baik surat-surat SIM, STNK, dan identitas kita, KTP maupun kalau itu paspor lah. Nah itu yang harus. Jadi jangan, kalau misalnya nanti ada pemeriksaan kepolisian, kita jangan takut. Pasti kalau takut emang kita udah punya salah. Saya nggak punya SIM, atau saya masih di bawah umur ya. Jadi pada intinya, walaupun adik-adik ya di bawah
17 tahun menggunakan sepeda motor, tolong untuk safety keamanan diperhatikan, dilaksanakan ya. Ini mah adik-adik yang baru-baru sekolah ini, yakin nanti kalau menggunakan sepeda motor tolong SIM ya, SIM belum punya jelas, helm, kelengkapan, dan jangan kebut-kebutan. Kalau udah kebut-kebutan di depan menunggu kecelakaan. Kalau udah celaka, apa yang kita cita-citakan pasti ya tidak akan tercapai ya. Itu tentang tata tertib lalu lintas. Yang jelas di sini nanti kalau adik-adik mungkin ada belajar di rumah ya, tinggal buka aja mungkin di sekarang mah udah canggih, tinggal lihat di HP, di situ tinggal adik bisa pelajari apa itu lalu lintas dan apa itu tentang tata tertib lalu lintas. Nah, pada intinya di sini mungkin kami dari Polsek Darandang ya, Darandan menganjurkan kepada adik tolong apabila menggunakan kendaraan sepeda motor, tolong untuk safety keamanannya dijaga. Jangan kebut-kebutan apalagi balap-balapan ngetrek ya, karena itu udah yakin udah menunggu di depan kecelakaan. Nah, kedua, sekarang masa pandemi ya, masih corona belum usai. Ya yakin namanya penyakit tidak akan hilang 100%. Dulu zaman penyakit malaria sampai sekarang masih ada. Dulu zaman penyakit demam berdarah sekarang masih ada. Tergantung kita yang bisa mencegah atau tidaknya ya. Sekarang adik-adik wajib menggunakan masker keluar dari rumah kan. Terus rajin-rajin kalau habis megang-megang alat atau dari alat atau apapun yang kita wajib mencuci tangan ya. Jadi orang lain tidak akan bisa mencegah penyakit yang akan datang kepada diri kita sendiri, kecuali kita yang bisa mencegahnya ya. Tolong untuk masalah pandemi corona ini, protokol-protokol kesehatan tolong dipatuhi, terutama tentang masker ya. Terus jaga jarak ya, kita harus menjaga kesehatan ya. Karena memang kemarin di Purwakarta sudah hilang yang terinfeksi corona, sekarang ada lagi ya. Kalau nggak salah 4 orang kena lagi, tapi dia dalam perawatan mandiri ya, di karantina di rumah masing-masing. Kemarin kita sudah 0, sekarang ada lagi. Kenapa? Ya karena kemarin waktu dibukanya PSBB ya, bagai burung keluar dalam sangkar, dibuka habis waktu itu tanggal 6, itu kota macet ya, semua pada marah, tempat hiburan, tempat rumah semuanya penuh ya. Jadi ya mungkin harusnya kita ya kita lah yang masing-masing kita sendiri yang bisa mencegahnya ya. Perlu dan tidaknya. Oh, saya pergi ke tempat ini perlu tidak gitu kan. Karena kalau namanya tempat berkerumun, kita tidak tahu si A, si B, si C ini kan. Makanya kita harus bisa mencegah diri kita sendiri agar terhindar dari itu yang namanya virus ya, virus corona. Mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan, bapak sampaikan. Ya untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa lah kalau memang suasana sudah normal kembali, kita bisa lebih jelas lagi, karena saya juga di Polsek Darandan, SMA 1 Darandan ini masih termasuk Polsek Darandan. Ya bisa aja nanti saya kalau memang ini bisa datang lagi ke SMA ini. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.